Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk sahabat-sahabat subscriber channel Karsidi TV dimanapun berada, semoga hari ini bisa lebih baik lagi dari hari kemarin, dan semoga tahun ini dapat menata kehidupan lebih baik lagi dan lebih maju lagi dalam mengisi kesempatan waktu selagi masih hidup di dunia ini. Konten kita kami beri judul egois yang menyebalkan. Ternyata hampir semua orang setuju bahwa sifat egois itu adalah sifat yang menyebalkan. Makanya tidak heran jika banyak orang yang menjauhi pribadi dengan karakter seperti ini. Tetapi bagi kamu yang ingin mengurangi kadar egoisme dalam dirinya, ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan. Apa egois itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, egois adalah sebutan untuk orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Ia menganut paham egoisme, yakni pandangan yang melihat bahwa satu-satunya tujuan hidup adalah mewujudkan ambisi pribadinya. Orang egois adalah mereka yang hanya bahagia ketika tujuannya tercapai. Baginya tujuan bermasyarakat atau kebersamaan itu tidak penting, bahkan cenderung mengabaikan dan diabaikan, bahkan dilanggar, apalagi bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Ia butuh orang karena ada kebutuhannya. Ia perlu orang lain karena ada perlunya. Setelah keinginan dan hajatnya terpenuhi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Emang gue pikirin. Makanya banyak orang yang setelah berurusan dengannya menjauhi pribadi dengan karakter seperti ini. Di antara tanda-tanda orang yang egois, bukankah hal yang aneh terkadang kita tidak menyadari bahwa diri kita adalah egois, sampai ada orang yang mengatakan di depan mata, di depan muka kamu. Sebaliknya, Anda atau kamu juga bisa mengenali apa egois atau tidaknya berdasarkan ciri-ciri atau karakter khasnya sebagai berikut. Pertama, sulit atau tidak menerima kritik. Bagi orang yang egois, kritik dianggap akan menjatuhkan atau menghalangi kesuksesannya, sehingga dengan segala cara dia menangkisnya, bahkan balik menyerangnya. Kritik membangun yang dapat membawanya perubahan ke arah yang baik dan positif tentu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi dan hasil kerja nyatanya. Tetapi sekali lagi, bagi orang yang egois, tidak demikian pola pikirnya. Nomor kedua, orang egois senang mengkritik orang lain. Orang egois tidak mau dikritik, tetapi justru senang mengkritik orang lain di belakang panggung. Dan sayangnya orang egois ini hanya melihat dari sudut pandangnya dan tidak berempati, apalagi harus simpati kepada keadaan orang lain. Misalnya, ketika tetangga yang hidup serba kekurangan, maka sikap orang yang egois yang pertama muncul adalah menyalahkan orang itu karena malas, tidak rajin, tidak gigih, dan lain sebagainya. Padahal bisa saja orang tidak berpunya itu sudah bekerja keras, sudah rajin, sudah gigih, tetapi hasilnya
tidak yang seperti ia harapkan. Nomor ketiga, ciri orang egois mengabaikan orang yang tidak sependapat. Sifat egois adalah mereka yang menanggapi dirinya orang super hebat, yang menganggap orang lain tentu yang lebih pintar, cerdas, atau lebih matang adalah musuhnya. Apalagi jika orang itu tidak sependapat dengan si egois. Mudah-mudahan kamu tidak sering merasakannya seperti itu. Nomor keempat, orang egois merasa berhak mendapatkan segalanya. Orang yang merasa dirinya bisa sukses, tetapi tidak berjuang lebih keras dari orang lain, dengan kerja sedikit saja berhasil. Tetapi bila gagal, harapannya si egois ini hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam atas kegagalan atau kesusahan yang dia derita. Nomor kelima, orang egois melebih-lebihkan pencapaiannya. Apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang suka membanggakan pencapaiannya yang tidak seberapa itu? Itulah adalah salah satu tanda orang yang egois. Mengingat mereka si egois itu tidak memiliki sikap rendah hati. Ketika bekerja secara berkelompok atau bersama-sama, si egois adalah orang yang pertama mengklaim kesuksesan itu. Itu adalah kesuksesannya. Begitu pula sebaliknya, apabila mengalami kesusahan atau kegagalan yang nyata, si egois yang pertama kali pula cuci tangan. Apalagi tugas itu berat dan menantang. Tapi kalau ada maunya, pantat kuali hitam yang panas saja, si egois berani untuk memegangnya. Nomor keenam, orang egois takut mengambil risiko. Si egois ini tidak berani mengambil risiko karena memang ia takut kepada kegagalan. Nomor ketujuh, tidak mau menunjukkan kelemahannya. Bagi si egois, mendahulukan kepentingan orang lain adalah bentuk kelemahan nyata katanya bagi dirinya sendiri. Orang egois mengabaikan anggapan yang menyatakan bahwa semua manusia pasti memiliki kekurangan yang seharusnya dapat saling melengkapi oleh bantuan dari orang lain. Bukankah senyum, tertawa, menangis, gembira juga butuh orang lain? Coba, bagaimanakah kalau Anda senyum-senyum sendiri? Atau kamu ketawa-ketawa sendiri? Bagaimana pendapat orang lain? Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, bagaimanakah cara meminimalisir sifat egois itu? Mungkin kurang tepat saya menyatakan egois itu hal tertentu yang penting juga. Saya lebih cenderung menyampaikan istilah kata keteguhan hati, seperti mempertahankan keyakinan agama beserta nilai-nilai keagamaan yang dianut di tengah-tengah lingkungan yang berbeda 180 derajat. Tetapi sikap egois yang berlebihan tentu akan membawa dampak negatif, sehingga demi kepentingan bersama barangkali tidak ada salahnya menurunkan kadar keegoisan dalam diri kita masing-masing. Inilah di antara cara untuk menurunkan kadar egois pada diri kamu. Di antaranya, jangan emosi. Jangan membuat keputusan saat emosi.
atau tengah berada dalam keadaan tekanan, menjalankan keseharian dengan pola hidup yang agak lebih pelan dapat menyegarkan pikiran sehingga kamu bisa lebih bijaksana. Slow saja, santai saja. Nomor kedua, bersosialisasi. Hidup ini bukan hanya tentang kamu, namun ada juga tujuan sosial yang merupakan konsensus bersama. Ulurkan tangan untuk membantu orang lain, dan sebaliknya, biarkanlah orang lain juga membantu kamu jika kamu membutuhkannya. Berikanlah sedekahmu walaupun dengan senyuman. Bantulah saudaramu walaupun dengan hanya sepotong roti atau seteguk air. Nomor ketiga, untuk mengurangi rasa egois kamu, berani mengambil resiko. Janganlah merasa puas dengan pencapaian suksesmu saat ini. Mulailah berani mengambil resiko dan tantangan baru kamu, sehingga untuk melakukan hal-hal baru agar pola pikir kamu juga lebih terbuka. Kadangkala keteguhan hati atau kasarnya egois adalah pilihan yang tepat, terutama bagi orang-orang altruis atau orang-orang yang berjiwa sosial dan membutuhkan me time untuk menyeimbangkan kesehatan mental. Yang terpenting adalah mengetahui kapan kamu harus teguh hati mempertahankan apa yang kamu ketahui dan kapan kamu harus mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Marilah dalam bekerja, dalam bersosialisasi, dalam beribadah, dan terus untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan positif, yang mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, subscriber yang terhormat, semoga ada manfaat dan kebahagiaan melimpahi kepada diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.